Guys, semalam ternyata kemarin malam ya, ini tanggal 22. Ya, tanggal 21 malam itu ada live streaming dari channel Damai Kasih channel ya. Yang sebenarnya gua sendiri tuh nggak denger ya. Seandainya itu bisa saya dengar semalam itu sempat live, ya mungkin bisa kita klarifikasi. Tapi karena saya nggak tahu, nanti tahu tadi, jadi saya bawa klarifikasinya atau membawa eh, tanggapan saya atas Damai Kasih channel itu di saat ini. Dan saya akan menanggapi videonya, yang mana video itu adalah video ketika saya mengeluarkan sebuah kalimat dalam saya menanggapi khotbah dari pendeta Bigman. Kemudian kalimat itu adalah kalimat saya menyatakan kekurang setujuan saya atas pemikiran dari beberapa orang, atau mungkin kebanyakan orang dari Katolik yang menuduh segala denominasi yang ada sebagai kesalahan dari denominasi itu ya, tanpa introspeksi diri sendiri balik. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat bagian yang akan saya tanggapi dari Katolik ya. Hmm. Karena bagaimanapun juga segala segala denominasi yang ada itu berawal dari mereka. Dan kalau mereka bilang itu karena salah orang yang memecahkan diri, saya kira itu kontradiksi dengan pernyataan itu sendiri. Karena Oke, kamu menyalahkan Katolik. Adanya perpecahan dari pihakmu Protestan dan sekte-sekte. Tanyakan pendetamu, belajar sejarah yang benar. Kamu tahu nggak pendiri Protestan, agama Protestan, tahu nggak? Siapa itu? Pengen tahu? Itu Romo. Klerus itu, pastor itu, Martin Luther itu. Tak jelasin ya. Luther di saat membuat suatu perkara di abad itu, dia dipanggil oleh keuskupan setempat, keuskupan Mainz di Jerman, tetapi nggak mau kunjung datang untuk menyelesaikan perkara Martin Luther, coy. Biar kamu tahu, nggak kunjung datang, keuskupan setempat Mainz Jerman membuat surat ke Roma. Ada jawaban dari Roma supaya dipanggillah Luther. Luther pergi ke sana, tetapi kenyataannya apa? Tonton video saya. Jangan begitu kejadian amburadul di tempatmu, perpecahan-perpecahan sekte-sekte, kamu menyalahkan Katolik. Wih, mikir kamu. Luther gak kunjung datang sebenarnya terjadi ya, teman-teman. Sebenarnya terjadi Luther di sidang di Worms ya. Dan ketika itu Luther menyampaikan kritiknya, mengakui buku-buku yang ada, tulisan yang ada. Luther diminta menarik, revoke, diminta menarik ya apa yang telah dia sampaikan, kritik yang telah dia berikan. Jadi pengadilan yang ada bukan untuk mendengarkan Luther sebenarnya, melainkan untuk langsung menjustifikasi Luther melawan gereja. Maka sebenarnya itu bukanlah satu usaha dari gereja waktu itu untuk merangkul, untuk mendengarkan atau berdiskusi, bukan. Itu adalah usaha di mana gereja mau memang mempersalahkan Luther, semutlak-mutlaknya salah, melawan gereja, tanpa mendengarkan apa yang Luther sampaikan, tanpa mau memikirkan. Jadi diundanglah dia, tapi undangan itu bukan untuk berdiskusi. Undangan itu untuk menjustifikasi Luther bahwa dia sesat, salah, dan telah melanggar aturan gereja. Dan teman-teman ingat, teman-teman, ya, sejarahnya menceritakan Luther itu diekskomunikasi. Ya, Luther diekskomunikasi sehingga ya mau tidak mau Luther harus menyampaikan pengakuannya sendiri. Jadi kalau mau langsung bilang Luther yang salah waktu itu, saya kira kita kurang jujur dengan hati kita, saudara. Ayolah ya, jangan bohongi sejarah, saudara.
Luther nggak diajak untuk berdiskusi. Dia langsung diminta untuk menarik pernyataannya, langsung diminta untuk menolak hati nuraninya. Bagaimana bisa, saudara? Maka kalau ada terpecahnya waktu itu bukan mutlak karena Luther. Pertama, Luther mengkritik gereja sendiri yang adalah waktu itu masih Katolik. Yang kedua, Luther tidak membawa ajaran baru. Dia hanya membawa satu bagian Alkitab yang ditekankan, ya, pembenaran oleh iman, dengan menyentil, ya, bisa dikatakan menyentil beberapa praktik gereja waktu itu. Jadi sebenarnya kalau apa yang dia sampaikan itu seandainya didengarkan dan didiskusikan, dicari jalan keluarnya, saya kira ya bisa dikatakan Luther salah kalau sudah diundang untuk demikian tapi Luther nggak datang. Tapi masalahnya dia diundang bukan untuk diajak berdiskusi, dia diundang untuk dikutuk, saudara. Dia diundang untuk ditolak. Kamu ini salah, kamu harus tarik ini. Ya nggak bisa lah, ya kan? Dia bilang kalau apa yang saya sampaikan dapat dibantah dengan penjelasan yang nalarnya tepat dari Alkitab, ya, dengan alasan yang tepat, dia akan tarik. Dia sudah bilang kok, dia sudah lay low kok. Tapi gereja sendiri yang waktu itu memang nggak bisa menjawab, nggak bisa membantah tulisannya berdasarkan Alkitab, nggak bisa. Makanya waktu itu ya salah sekali kalau hanya mempersalahkan Luther, karena Luther sendiri, saudara, itu mempersilahkan gereja untuk membantah tulisannya. Jangan langsung sekedar menolak dong. Kasih argumennya kenapa membantah tulisannya. Kasih argumennya berdasarkan Alkitab, ya. Tapi itu nggak dilakukan oleh gereja waktu itu. Jadi apa yang saya katakan benar dong kan? Bukan kalau mengatakan perpecahan yang ada waktu itu adalah karena memang Luther saja yang salah, itu berkontradiksi. Karena ini seperti begini, saudara. Ketika ada suami istri bercerai, ya, karena istri mengatakan bahwa suaminya salah dan sebagainya, bla 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 dan sebagainya. Nah, suaminya kemudian tiba-tiba langsung kita cerai. Siapa yang salah? Ayo. Gak diajak berkomunikasi, gak diajak diskusi, tapi langsung kita cerai. Mereka berpisah karena apa? Silakan jawab sendiri.